semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam prediksi Liga 1 2021. Kemarin satu pekan kami sempat absen karena ada kejadian di YouTube bolasport.com dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan sekarang syukurnya sudah kembali lagi hingga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini saya Hugo akan ditemani oleh dua rekan saya, Lukman dan Dino. Kita akan ngobrol lagi tentang prediksi Liga 1 2021 yang sudah memasuki pekan ke-8 di seri kedua. Kalau di seri kedua hitungannya pekan kedua ya. Kemarin pekan pertama seri kedua itu udah dimulai dari Jumat 15 Oktober sampai Minggu. Terus ini pekan kedua akan dimulai Rabu 20 Oktober sampai Sabtu. Memang untuk seri kedua ini jadwalnya sedikit lebih padat daripada seri pertama. Ada 5 pertandingan, itu jarak antar pekannya hanya ada masa recovery sekitar 1 hari. Jadi kayaknya tim-tim hanya akan punya 2-3 hari untuk recovery sebelum melakukan pertandingan berikutnya. Dan kali ini kami akan ngobrol tentang pertandingan antara Persik Kediri melawan Persipura Jayapura yang akan digelar di Stadion Muhammad Subroto, Magelang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober jam 18.15. Nah ini kalau kita melihat kedua tim ini bisa kita bilang dua tim papan bawah ya, Man ya. Karena Persipura itu sekarang di peringkat ke-15, baru menang 1 kali, seri 2 kali, kalah 4 kali dengan poin 5. Begitu pula dengan Persik, hasilnya sama, baru menang sekali, seri 2, kalah 4. Tapi 1 peringkat di bawah Persipura di peringkat ke-16. Kalau kita ngomong tentang Persipura dulu deh, apa yang terjadi dengan Persipura menurut Ibnu mungkin? Dari tim papan atas jadi sekarang di peringkat 15. Ya, Persipura ya salah satunya kalau aku lihat dari komposisi materi pemain yang mengalami penurunan ya dari musim-musim sebelumnya. Hilangnya Boas mungkin juga sedikit berpengaruh. Selain itu yang pasti Dilanda cedera. Itu sih yang jadi persoalan Persipura. Terus apa ya yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan itu, mereka masih belum menambah kuota pemain asingnya itu, Mas. Dari kemarin cuma 3 orang, dan itu baru 1-2 pemain yang main lah. Menurutku itu sih ada penurunan yang mungkin mau meregenerasi tapi belum siap, itu aja. Apa ada pengaruh dari waktu dulu kan sempat dibubarkan ya Persipura tuh awal-awal tahun ya, karena liga batal sempat dibubarkan terus baru bentuk lagi. Itu menurutmu itu berpengaruh besar gak sih? Menurutku kalau dari pembubaran itu kayak nggak ngefek sih. Gimana ya? Karena setelah itu udah dibubarin, soalnya kan dibubarin terus dikumpulin lagi terus disiapin lama banget. Itu harusnya cukup sih, harusnya cukup banget dulu persiapannya kan. Habis dibubarin terus disiapin lagi, itu kan periodenya kan lama banget. Harusnya sih mereka harus bisa membuktikannya di Liga 1, tapi ya hasilnya malah mengecewakan. Jadi kayaknya enggak kalau pembubaran itu kayaknya enggak sih, Mas. Ya mungkin karena ada perubahan squad yang menurutku banyak banget sih, dan belum ditambal dengan baik. Nah itu sih, begitu sih. Kalau Lukman setuju gak? Memang anggapannya adalah skuad Persipura sekarang ini
belum siap, kan mayoritas juga pemain muda kan, belum siap menghadapi persaingan di Liga 1. Iya sih Mas, sama mungkin tambahannya menurutku tuh Evan tuh nggak terlalu produktif ya di Persipura ya. Soalnya kalau dulu di PSS kan dia nerima umpan dari Brian Ferreira kan, dia sebagai penerima umpan ibaratnya. Nah, Persipura ini kan mainnya cepat, jadi individual kan mainnya. Terus mereka harus bisa lini depannya kan meliuk-liuk kayak gitu. Intinya kan kayak gitu. Cuma kemarin aku lihat tendangannya Mota sih lumayan sih dari luar kotak penalti ya, buat memecah kebuntuan ya. Tapi ternyata nggak pecah-pecah juga. Ternyata nggak ada yang gol. Jadi menurutku cukup terukur sih tendangannya dari luar kotak dari Mota itu ya. Pertandingan kemarin lawan Persibaya. Ini itu sih Ya kalau penyerang. kalau ngomongin laga kemarin kan Persipura sebenarnya bisa unggul 1-0 dulu ya atas Persebaya. Itu pun baru menit ke berapa? 52 ya. Baru bisa pecah itu. Tapi ternyata setelah mereka memimpin justru malah kebobolan 3 gol dari Persebaya. Nah, itu sih. Ya, Ya, pemain muda sih mungkin ya. Butuh jam terbang panjang juga sih. terus kalau ngomongin gaya main Persipura yang menurutku agak beresiko juga ya nggak sih kalau gaya main Persipura dengan beberapa ada karakter kerasnya sehingga kemarin tuh sampai 4 kartu kuning dan bahkan puncaknya Israel Wambiau harus di kartu merah karena sebenarnya yang tindakan yang tidak perlu gitu ya. Karena sama Bruno itu ya Mas. Ya mungkin karena di titik frustasi ya, beberapa kali pertandingan mereka nggak dapat momen-momen kebangkitan, terus ya mereka mungkin udah main maksimal terus kalah terus, imbang, kalah imbang. Mungkin ke mental berpengaruh banget. Nah kita beralih ke Persik nih yang kemarin habis dibantai 0-3 sama PSIS dan semua golnya terjadi di babak pertama. Kalau menurut Ibnu waktu Persik main kemarin gimana sih? Kok sampai kebobolan 3 gol dalam tempo yang cepat ya? Ya, awalnya kayak kurang antisipasi aja di belakangnya. Kayak mereka tuh kayak sedikit nyepelein tapi ya gimana? Gak bablasan jadi gitu, jadi gol. Terus kayak antar lini itu kayak minim informasi loh Mas. Menurutku itu sih. Jadi kalau waktu PSS Robos itu hanya satu orang yang waspada itu, sementara yang lainnya nggak mewaspadai sekitarnya itu. Pemain-pemainnya itu nggak malah tertuju ke kayak tertuju ke satu titik itu di bolanya tapi tidak memperhatikan kiri kanannya lah. Kalau ada pemain-pemain PSIS itu gitu. Kalau kemarin kan caretakernya Persik Alfiat itu bilang kan waktu press con dia bilang waktu babak pertama itu pakainya 3 back, terus kemudian di babak kedua dia coba ganti strategi jadi 4-3-3. Terus dia bilang itu ternyata berhasil. Kalau menurutmu memang benar berhasil atau justru PSIS yang mengendur di babak kedua sehingga tidak ada gol tambahan? Nah, menurutku ada kayak penurunan tempo permainan ya dari PSIS dan tidak bisa dimaksimalin oleh Persik Kediri. Ya emang sih Persik mainnya agak lebih maju kemarin di babak kedua. Dengan adanya 4 back mereka jadi lebih kokoh dulu. Tapi lagi-lagi kalau Persik ya kalau membangun serangan sebenarnya mereka dapat peluang sih Mas. Mereka dapat peluang 1, 2 atau 3 kemarin. Nah cukup, tapi ya gimana ya? Eksekusi akhir sama end passing-nya itu yang jelek sekali.
bukan hanya penyelesaian akhirnya, tapi untuk menuju penyelesaian akhirnya itu loh, kayak umpan-umpannya itu kan kayak nggak ngarah, ada yang ya kadang satu pemain itu Persik nggak tahu apa strateginya, tapi waktu udah di depan gawang di luar kotak penalti itu mereka melakukan shooting yang padahal itu masih bisa diantisipasi dengan baik oleh kiper dan dia itu. Nah nggak tahu itu emang strateginya Alfiat apa enggak, tapi itu kayak kayak buang-buang sih menurutku. Banyak sekali shooting tapi nggak menghasilin gol. Lebih baik kan buat gimana ya, cutting set robos dari kiri kanan kan masih bisa jadi opsi, tapi kalau langsung shooting ya emang on target tapi ya nggak nggak optimal ya sebenarnya ya. Nggak optimal, terusin terus gitu. Itu sih. Kalau menurutmu Man, kan ini Persik juga habis mungkin terguncang ya setelah Joko Susilo dipecat terus ganti caretaker Alfiat. Tapi kan rumornya ini Persik katanya sudah punya 3 calon pelatih, 1 asing 2 lokal. Lalu kemungkinan pekan ke-8 ini mereka bisa menghadirkan pelatih. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya pekan ke-9 mereka sudah punya pelatih baru. Ini menurutmu optimal nggak dengan kehadiran pelatih baru? Kalau kemarin kan di tangan Alfiat kayaknya di babak pertama memang masih goyang banget. Ya kalau menurutku sih menyuarakan hati ya. Tadi kan saya lihat Instagramnya Persik Kediri Mas. Ya itu sih intinya, Joko Susilo udah keluar terus mau menyalahkan siapa lagi nih, kalah lagi kan. Ya itu sih maksudnya di titik frustasi itu supporter ya Persik Kediri lihat timnya. Yang kedua sebenarnya itu deadline kalau nggak salah tuh dia bilangnya tuh sebelum kick off seri kedua kan. Nah kayaknya masih kalau misal ada pelatih baru pun masih butuh waktu yang panjang. Sedangkan ini udah match ke-8 besok ya. Nah itu maksudnya Persik di titik yang susah ya menurutku ya. Ya mau nggak mau mereka harus main lebih ngotot dan nggak mengandalkan Esi Jari terus. Kan 4 gol kan dia Esi Jari. Pemain yang lain harus bisa mau nggak mau harus jadi opsi lah di depan. Itu sih paling. Sebenarnya memang kalau selama ini kita melihat kehadiran Ezi Jari di Persik memang jadi semacam Gonzales baru ya untuk Persik. Dia yang jadi top skor. Terus kemarin sebenarnya Septian Bagaskara ketika di bawah Joko Susilo jarang jadi pilihan, terus kemarin masuk belum ada impactnya juga menurutku, iya nggak? Iya sih. Sama yang agak trouble kan Ibrahim Basom ini Mas. Maksudnya dari awal tuh kan dia emang nggak dikasih menit bermainnya maksimal sama Joko Susilo. Terus sebenarnya itu kenapa? Apa dia sebenarnya cedera atau memang nggak sesuai dengan konsep yang mau sama pelatihnya sih? Kan sayang banget pemain asing satu itu kan menit bermainnya sedikit menurutku ya. Ya. Ya kalau ngomongin pemain asing dari kedua klub memang sebenarnya dua-duanya kekurangannya besar banget ya dari hal pemain asing. Ya enggak? Persipura tadi kamu juga bilang kan cuma 1-2 yang main dan lebih banyak cedera. Persik pun juga kayak gitu ya. Hampir sama permasalahannya sebenarnya. Iya, bersama. Tapi ya heran sih Persik itu. Ada punya pemain asing tapi nggak dimainin. Kalau dulu aku ingat sih waktu Joko Susilo bilang kenapa nggak main Ibrahim Basom, katanya nggak sesuai dengan skema permainan timnya ya. Terus habis itu kok jarang main, apa ada masalah apa, kan menarik gitu. Nggak dicoba formasi baru atau gimana? Sampai nggak dimasukin squad 2 kali tuh. Nggak dimasukin 2 kali, terus di bangku cadangin 3 kali. Ya kan rugi lah menurutku. Ya, nggak tahu sih gimana itu kemampuan. Padahal kan udah sejak Juli itu semua pemain asing didatangin. Kalau emang nggak cocok ya harusnya
dari awal udah diganti sih itu. Karena Berbagai masih ada waktu luas banget ya sampai Agustus dulu itu. Iya, itu dari Juli. Dan akhirnya yang berperan ya cuma Edi Zahri sampai sekarang. Dan kalau kita ngomongin pelatih untuk Persib pun melihat jadwal seri kedua yang terlalu mepet, kayaknya mungkin akan berat juga ya untuk adaptasi sama pelatih baru ya. Aku ini soal Joko Susilo pergi ini aku juga masih bingung sih Mas. Masih bingung nggak sih Mas itu? Mas Lukman. Iya sih. Kayak tiba-tiba Tiba-tiba pamit. Iya, padahal gimana ya? Padahal Joko kan dia kualitasnya cukup sih menurutku dari pelatih-pelatih lain. Terus bisa-bisanya pergi, terus manajemennya klarifikasi dipecat karena hasil buruk. Padahal ada yang lebih buruk lagi waktu hari pertama. Ya, itu sih bingung menurutku. Terus Tapi yang aku lihat sedikit Mas, yang pertandingan pertama kedua habis lawan Bali tuh Persik tuh mainnya enak loh sebenarnya. iya, Bolanya pendek, pertandingan asik awal itu enak banget. gitu. Terus Jokonya malah ke PSG apa? Jangan-jangan emang udah dari awal itu ada kesepakatan Persik sama PSG ini. Enggak tahu sih semua. Itu udah rumor lagi tuh. Iya, Rumor. soalnya kan yang bangun squadnya Persik ini kan geduk sendiri dari awal sampai datangin pemain-pemain asing dari awal udah apa ya, udah menurut dia udah apa ya, nah, pilihannya itu sampai terakhir beli siapa kemarin Ferdi Timnas Febrian apa ya? yang timnas itu juga dibeli, Jadi tapi baru sehari pertama udah di kick. Padahal labelnya itu tim promosi. Ya nggak tahu sih kalau mereka emang serius. Harusnya dari awal emang beli pemain yang lebih layak lagi sih. Menurutku itu sih yang jadi kebingungan. Kalau kebingungan di apa ya, di susunan tim pelatih Persik kan sebenarnya kayak udah terjadi sejak lama kan, ketika dari awal Joko Susilo dulu tuh sebelum Joko Susilo itu yang membawa ke Liga 1 itu siapa, yang terus pindah ke Sriwijaya kan dipecat karena lisensinya belum sesuai, terus datangkan Joko Susilo. Lalu setelah itu Joko Susilo dipindah ke direktur teknik kalau nggak salah ya, lalu mengangkat Budi Sudarsono, tapi belum sempat main di Liga juga udah dilepas lagi, terus balik lagi ke Joko Susilo dan sekarang tiba-tiba dipecat. Ini memang agak aneh memang ya untuk tim kepelatihan dari Persik ini ya. Sementara pun di Persipura juga untuk manajemen juga sedang belum baik-baik saja sih, kalau dari beberapa masalah yang lalu dengan terutama juga konflik antara Bua Salosa yang dia anggap ya, melakukannya disipliner keras dan Persipura juga udah dari pramusim juga sampai sekarang beberapa kali sempat insiden kekerasannya juga agak banyak ya. Sama terakhir kayak supporternya ditangkap mengkritik klub itu waktu bulan kemarin kayaknya. Ya konfliknya banyak juga sebenarnya Persipura. Terus sama pelit tamu. Nah kan nggak beli pemain asing, pelit itu namanya. Oh iya. Coba juga ada beberapa kali dikritik untuk pengelolaan media sosial, juga dianggap kok kayak klub bawah lah kasarannya kayak gitu. Nah, kalau kita prediksi dari dua tim yang dalam tanda kutip ini punya masalah masing-masing gitu. Menurut kalian dalam laga besok Kamis ini siapa hasilnya akan seperti apa?
dari itu dulu. Kalau aku ngelihatnya gimana ya? Persik tanpa ya Joko Susilo sama-sama kuat sih mas. Ya mungkin 0-0 aja lah. Ya sama-sama Kan dapat poin. Eh, karena melihat penampilannya yang kurang ya dari 7 laga yang sudah dijalani baik Persipura maupun Persik ya. Ya, tapi Persik kayaknya Persik kalau menurutku Persik bisa sih. Bisa menang ya. Bisa. Kalau Lukman setuju apa Persik bisa menang? Kalau aku sih lebih banyak kayak imbangnya sih mas. Tapi nggak tahu Lebih- kalau tahu Persipura bisa tahu-tahu menang gitu kan lewat pemain-pemain tahu-tahu jadi bagus banget kayak lawan Persiraja kemarin. Ya, siapa tahu sih. Tapi mungkin imbang sih 0-0. Ya, Karena Persipura nggak ada pemainnya, udah hilang semua. Kayaknya tinggal lapis 2, lapis 3 yang pemainnya. Udah nggak ada orang. memang kalau melihat susunan pemain yang bisa diturunkan itu memang Persipura agak kurang diuntungkan ya dengan adanya kartu merah dan beberapa pemain yang dipanggil ke timnas juga. Sementara Persik pun juga mungkin masih akan goyang karena ada pergantian pelatih entah nanti di pekan ke-8 atau pekan ke-9. Nah, kira-kira begitu Bola Supporter. Prediksi dari kami, dari Lukman dan Ibnu juga udah lebih menitik beratkan kemungkinan laga akan berakhir sama kuat 0-0 karena 1 dan 2 hal dari masing-masing tim. Kira-kira Bola Supporter setuju nggak sama prediksi dari kami tentang Persipura dan Persik? Kalau misalnya kalian punya prediksi sendiri, mungkin kalian pendukung Persipura selalu menjagokan Persipura untuk menang, atau dari pendukung Persik berharap Persik yang bisa mengalahkan Persipura karena butuh poin untuk naik ke peringkat atas, papan menengah lah atau papan tengah. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Lalu jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube bolasport.com. Terus selalu baca berita-berita tentang sepak bola nasional di situs bolasport.com. Nah, sekian prediksi dari kami. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di prediksi Liga 1 selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.